banget, apalagi ngeliat adik-adik di rumah yang bersemangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Yes, pokoknya Losera percaya kalau semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat. Yes, bener banget. Nah, aku mau denger nih semangat dari adik-adik semuanya. Yang semangat muji Tuhan, angkat tangan, mana suaranya? Yes, good. Oke, tapi sebelumnya kita mau mulai ibadah kita ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita mau berdoa adik-adik semuanya. Tangannya dilipat, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, biarlah ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan berikan kesehatan bagi setiap kami dan juga adik-adik yang ada di rumah. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Semua katakan amin. Siapa di sini adik-adik yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Yuk, aku mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bareng. Yuk, ikutin Cece ya. Oke. Everybody up, everybody up, everybody down, everybody down. To the left, to the left, and to the right, to the right. Turn around, and jump, jump. Let's praise Jesus, Let's praise Jesus. Ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau berlari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan. Yuk sekali lagi, ikutin Cece ya. Everybody up, Everybody up. everybody down, Everybody up. to the left, To the left. and to the right, to the right. Turn around, and jump, jump. Let's praise Jesus. Let's praise Jesus. Ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan. Yuk kita ulang dari awal. Semangat semuanya. Everybody up, Everybody up. everybody down, Everybody down. to the left, and to the right, to the right. Turn around, and jump, jump. Let's praise Jesus. Let's praise Jesus. Ku kan bernyanyi, bertepuk tangan, ku kan menari, melompat tinggi, ku kan bersyukur, memuji Tuhan. Hai adik-adik semuanya, selamat datang di Elsat Eksperimen. Yeay! Jadi, di sesi kali ini Cici akan menunjukkan sebuah eksperimen yang sangat keren banget. Judulnya adalah Magic Color. Penasaran kan? Kalau gitu, yuk kita langsung mulai. Jadi, di sini ada gelas yang berisi cairan berwarna ungu. Nah, gelas ini melambangkan diri kita masing-masing. Nah, di sini juga ada 4 gelas dengan isi cairan bening. Nah, sekarang Cici mau tanya nih, apa yang terjadi jika kita mau belajar untuk mentaati firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dengan cara menjadi berkat untuk sesama? Contohnya, menolong teman, mengajak teman ke gereja, dan lain-lain. Pokoknya yang menjadi berkat untuk sesama. Nih ya, Cici kasih tahu. Ini Cici buka. Cici tuang ke gelas pertama. Nah, kita lihat. Jadi warna apa ini? Wah, it's a pink color. Tuh, lihat ya. Jadi warna pink, merah. Oke, selanjutnya kita coba ke gelas kedua nih. Coba kira-kira jadi warna apakah selanjutnya? Atau jangan-jangan warnanya nggak berubah nih? Coba ya, kita lanjut ke gelas kedua. Wow, jadi warna biru. Wah, lihat. Keren kan?
Mari kita coba untuk gelas ketiga. Nih, gelas ketiga kira-kira warnanya apa? Hijau? Kuning? Coba ya kita lihat ya untuk gelas ketiga. Wow, jadi warna ungu guys. Nih, jadi warna ungu. Terakhir. Gelas keempat nih, kira-kira jadi warna apa ya teman-teman? Boleh tebak loh, ini jadi warna apa? Coba Cici coba ya, ini jadi warna apa? Wah, ini jadi warna ungu juga, tapi ini lebih muda ungunya tuh, lihat. Wah, colorful sekali ya teman-teman ya. Lihat nih, ada yang warna merah, warna biru, warna ungu, dan ada warna ungu keping-pingan nih. Lihat kan? Jadi di sini kita belajar nih teman-teman. Dengan adanya satu orang aja bisa membawa banyak sekali perubahan di dalam hidup. Ketika kita memutuskan untuk melakukan hal benar sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan bisa menjadi terang dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Mari kita mau nyanyikan sama-sama, berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku apa? Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah cerita yang cukup menarik mengenai Raja Hizkia. Wah, siapa itu Raja Hizkia? Nih ya, Lause kasih bocoran sedikit. Jadi Raja Hizkia merupakan raja yang memimpin Yehuda. Nah, sebelumnya Yehuda itu dipimpin oleh Raja Ahaz. Saat Raja Ahaz memimpin, kehidupan Yehuda itu pokoknya sangat tidak menyenangkan hati Allah. Yes, benar banget Lause Erna. Nah, apakah Raja Hizkia mampu merubah kehidupan Yehuda menjadi lebih baik, taat, dan menyenangkan hati Allah? Atau jangan-jangan nih, ternyata kehidupannya sama aja seperti sebelumnya, tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik? Nah itu nanti jawabannya akan ada di firman yang akan dibawakan oleh Lause Fitri. Jadi jangan lupa untuk nonton sampai akhir ya adik-adik. Tapi sebelum itu, yuk kita mau nyanyikan satu lagu. Nah, lagu ini mengingatkan kita untuk melakukan hal yang benar dan percaya bahwa firman Tuhan yang akan membawa kita kepada kebenaran. I wanna do right. All
pagi adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini ada Charlie. Hai Charlie. Halo Lause. Senang bisa ketemu kamu lagi ya. Nah, sapa dulu dong adik-adik yang di rumah. Halo teman-teman semua. Loh, kok jawabnya kurang semangat gitu? Halo. Nah, gitu dong, baru semangat. Iya betul, Charlie, kita mesti semangat dong. Karena hari ini Charlie, kita kedatangan tamu spesial. Wah, siapa Lause? Adik-adik di rumah juga pengen tahu. Nah, ini orang penting Charlie. Orang penting? Iya. Wah, Charlie jadi gak sabar deh mau kenalan. Iya, sebentar lagi dia datang kok. Charlie, itu dia sudah datang. Siap Charlie? Siap. Hai anak-anak, saya Raja Hizkia, Raja Yehuda. Orang-orang mengenal saya sebagai Raja yang baik. Sebab selama 29 tahun saya menjadi Raja. Saya memerangi penyembahan terhadap berhala-berhala di negeri saya. Saya menghancurkan mesbah-mesbah dan kuil-kuil mereka. Jadi saya mau bekerajaan saya mengasihi Tuhan sebagaimana saya. Hal ini mendatangkan suatu kebangunan besar di antara umat Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan kekayaan, kesehatan yang baik, dan perlindungan karena saya menuruti perintah-perintahnya. Bahkan ketika Raja Sanherib, Raja Asyur yang paling termasyur, mengancam kami dengan menyerang kami, Tuhan mendengar doa-doa kami dan berperang bagi kami. Tuhan mengirim satu malaikat untuk melenyapkan 185.000 bala tentara Asyur dan melepaskan kami dari pengepungan mereka. Tetapi suatu hari saya benar-benar sakit. Semua orang berusaha menolong saya, tetapi kondisi saya semakin memburuk. Saya sangat lemas dan bahkan hanya terbaring saja. Namun demikian, Nabi Yesaya datang menjenguk saya. Saya sangat senang melihatnya. Pasti ia membawa kabar baik untuk saya. Maksud saya berharap demikian sebab banyak hal baik yang telah saya perbuat bagi Tuhan. Maka tentu saja ia hendak menyembuhkan saya. Tetapi ternyata ia menyatakan bahwa saya akan segera mati. Saya tidak mau mati. Masih banyak yang ingin saya perbuat. Maka saya membalikkan badan saya dan menghadap dinding dan menangis kepada Tuhan. Dalam hati saya tahu Tuhan tentu menjawab doa saya. Sebab ia menjawab doa saya di waktu lalu. Maksud saya, setelah segala hidup saya merasakan Tuhan adalah Allah yang berbelas kasihan dan yang mengasihi, yang senantiasa memberikan hal-hal yang baik bagi anak-anaknya. Maka saya percaya Tuhan akan mendengar doa saya yang ini juga. Dengan segenap kekuatan saya yang tersisa, saya memohon kepadanya untuk menyelamatkan hidup saya. Kemudian tiba-tiba Yesaya kembali ke ruangan saya. Ia terdengar bersukacita sebab baru saja ia setengah perjalanan hendak keluar istana. Lalu Tuhan memberinya pekabaran lainnya. Tuhan menyatakan kepadanya bahwa Tuhan mendengar doa saya dan ia berkenan memberi saya 15 tahun lagi untuk hidup. Wah, Tuhan menyuruh Yesaya untuk menaruh sebongkah buah ara di bagian tubuh saya yang sakit. Ya, hanya penyembuhan yang sederhana. Tuhan menghendaki kita untuk mempergunakan obat-obat alamiah untuk menolong penyembuhan tubuh kita. Tuhan tidak memerlukan banyak bahan-bahan yang rumit. Tetapi saya mau suatu tanda sebagai bukti bahwa Tuhan benar-benar mau menambahkan usia saya lagi. Dan saya menghendaki suatu tanda yang mustahil untuk bisa dipalsukan manusia. Maka
Saya meminta agar bayang-bayang matahari mundur 10 derajat atau 10 tapak. Waktu selalu bergerak maju kan? Tetapi hal ini saya meminta agar itu berjalan mundur. Jadi 10 tapak atau 10 derajat itu sama dengan 40 menit dalam hitungan waktu sekarang. Dan tahukah kalian? Para hitungan waktu pun berjalan mundur. Ajaib bukan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seluruh dunia menyaksikan tanda ini. Ya, para ahli perbintangan di Babel juga menyaksikannya. Sehingga raja mereka mengirimkan utusan-utusan untuk mencari tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ini mujizat yang besar. Dan seharusnya saya memuji dan memuliakan Tuhan atas hal ini. Tetapi sayangnya saya mengecewakan Tuhan. Saya menjadi sombong dan merasa diri penting. Sehingga ketika para utusan itu sampai, saya malah memamerkan istana saya dengan segala kekayaannya. Pokoknya semuanya itu saya pamerkan. Saya sungguh malu mengingat betapa angkuhnya saya. Semestinya saat itu adalah satu kesempatan yang indah bagi saya untuk memperkenalkan tentang Tuhan kepada mereka. Tetapi saya tidak menggunakannya. Sebaliknya, saya malah hanya membicarakan tentang diri saya sendiri dan memamerkan kekayaan yang saya miliki. Tuhan sangat membenci kesombongan. Dan ia tidak suka dengan roh kesombongan saya ini. Perbuatan saya ini sungguh gegabah dan tidak bijak. Saya telah menaruh keamanan Yehuda dalam risiko bahaya dengan jalan mencoba para tamu asing ini dengan segala kekayaan kami. Memang benar, Tuhan tentu mengampuni dosa-dosa kita, tetapi ia tidak menghapus akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Setelah kunjungan mereka, orang-orang Babel mulai membuat rencana untuk menyerang kami dan mengambil seluruh kekayaan kami yang telah saya pamerkan kepada mereka. Bahkan mereka mau mengambil para tahanan kami juga dan mempekerjakan mereka di Babel. Kalian tahu, Allah menghendaki agar anak-anaknya senantiasa taat kepadanya dan membagi-bagikan Injilnya kepada orang-orang lain. Ini juga sebenarnya menjadi tanggung jawab saya. Namun saya gagal. Namun demikian, oleh karena belas kasihannya dan karena saya bertobat, maka Tuhan berjanji kepada saya bahwa kehancuran itu tidak akan datang selagi saya hidup. Melainkan anak-anak dan cucu-cucu sayalah yang akan menderita akibat perbuatan bodoh saya itu. Saya sangat menyesalinya. Wah Charlie, pengalaman hidup yang luar biasa ya dari Raja Hizkia. Kita bisa belajar beberapa hal loh adik-adik dan juga Charlie. Betul-betul, Lause. Yang pertama Charlie, kita tuh harus cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh ada Allah lain, nggak boleh nyembah yang lain-lain. Oh, itu sebabnya Raja Hizkia menghancurkan patung-patung ya, Lause. Betul. Jadi bukan hanya patung-patung, tapi bukit pengorbanan juga dihancurkan supaya orang-orang nggak beribadah di situ. Dan Raja Hizkia tadi bilang memperbaiki bait Allah, rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semua umatnya itu bisa beribadah dengan benar. Bangsa Israel pada waktu itu loh. Oh, teman-teman, kalian juga bisa seperti Raja Hizkia dalam hal mau beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Kalau memang sudah bisa onsite ke gereja, datang ke gereja. Ayo datang. Ibadah sama-sama, tapi harus divaksin dulu ya. Iya betul. 2 kali ya Lause. Betul sekali
kali, harus vaksin dulu 2 kali. Kalau belum vaksin ya udah ibadahnya di rumah. Tapi kalau ibadah di rumah Charlie, kita juga harus ibadahnya sungguh-sungguh loh. Jadi misalnya pas muji Tuhan, ya muji Tuhan, tepuk tangan nyanyi. Kalau pas mendengarkan firman, ya duduk dengerin. Kalau pas menghafal ayat Charlie, juga harus menghafal ayat. Iya kan? Siap. Juga waktu aktivitas sebisa mungkin ikut buat juga. Betul kan Charlie? Betul. Charlie suka itu. Apalagi ya Charlie yang bisa kita pelajari dari Raja Hizkia tadi? Kalau ada masalah kita datang pada Tuhan, Lause. Teman-teman, ternyata walaupun dia raja yang baik, tapi dia juga punya masalah loh. Raja Hizkia bilang, dia sakit, bahkan hampir mati ya. Tapi ketika memohon pada Tuhan, Tuhan memberikan tambahan umur. Berapa tahun ya? Charlie kok lupa? Berapa teman-teman? Ayo berapa yang di rumah tadi inget nggak ceritanya yang diceritain Raja Hizkia? 15 tahun. Wah betul. benar-benar 15 tahun. Nah adik-adik betul kata Charlie. Raja Hizkia juga punya masalah walaupun dia orang yang baik taat sama Tuhan, tapi ada masalah sama dengan kita semua ya. Jadi adik-adik di rumah walaupun masih kecil tapi juga punya masalah. Misalnya nih Charlie, kalau lagi sakit itu kan nggak enak ya, itu juga masalah kan. Bisa doa sama Tuhan. Kalau lagi mau cabut gigi Charlie, kadang-kadang teman-teman kita yang di rumah ini ada yang takut kalau mau cabut gigi padahal sudah waktunya dicabut. Itu juga jadi masalah kalau mau ke dokter gigi itu takut ya kan? Ya. Itu juga bisa berdoa. Misalnya apalagi ya, kalau misalnya kalian ada yang harus pindah rumah atau mungkin harus pindah ke kota lain, nah itu kadang-kadang menimbulkan kesedihan, itu masalah karena harus berpisah dengan teman-teman. Apalagi juga di rumah misalnya nih ada yang papa mamanya marah, kita juga jadi sedih, kadang takut ya. Nah itu kalian juga bisa berdoa. Jadi apapun masalah yang kalian hadapi juga bisa berdoa seperti Raja Hizkia tadi ya. Apalagi Charlie yang bisa dipelajari dari Raja Hizkia? Apalagi ya yang bisa kita pelajari dari Raja Hizkia, Lause? Lause tahu sih. Hizkia ini Charlie walau dibilang sebagai raja yang saleh itu ya benar di mata Tuhan gitu ya. Bukan berarti dia itu sempurna Charlie. Dia pernah melakukan kesalahan juga dengan bersikap sombong, tidak mengandalkan Tuhan kan tadi ceritanya ya. Iya, sama seperti kita semua juga kadang berbuat salah ya, melakukan yang nggak benar. Kita juga harus minta maaf atau minta ampun pada Tuhan. Iya betul Charlie. Bersyukur ya hari ini kita sudah belajar dari Raja Hizkia, raja yang saleh, yang cinta Tuhan. Tapi dia juga manusia biasa seperti kita semua. Kadang-kadang bisa melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan ya kita minta maaf pada orang yang kita buat salah. Dan juga minta ampun pada Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa adik-adik. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar tentang Raja Hizkia ini yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan tolong kami dipakai seperti Raja Hizkia untuk mencintai Tuhan dengan sungguh, untuk membawa kehidupan kami kepada Tuhan, berdoa apapun masalah yang kami hadapi. Dan juga kalaupun kami salah, kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini teman-teman ibadah kita hari ini. Jangan lupa memberi persembahan atau titip ke papa mama ya. Yuk sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu.